Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, hamdallah, syukran laka ya Allah. Salatan wa salaman alaika ya Habiballah, amma ba'du. Bisa jumpa lagi dengan saya, Julia Kamila, dalam program kesayangan kita, di program Ikhwal Jam'iyah. Dan bisa kita punya tema Basul Masail Munas Alim Ulama, Nahdlatul Ulama, dengan pembatasan medsos hingga pagar laut yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Dan alhamdulillah juga telah hadir di studio maupun di ruang virtual. Saya sapa terlebih dahulu ada di studio, ada Sekretaris LBM PUD Jawa Timur, ada Ustadz Fathul Qadir. Assalamualaikum Ustadz Qadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat selalu. Ketemu lagi ya. Selamat Alhamdulillah, siap. Baik, dan di ruang virtual juga telah hadir narasumber yang sangat spesial juga dari pengurus LBM PBNU. Segera kita sapa, ada Ustadz Khalili Khalil. Assalamualaikum Ustadz Khalil. Waalaikumsalam, Mbak Yuni. Apa kabar? Sehat ya, alhamdulillah. Baik, nanti kita kurang lebih bersama 60 menit ke depan kita membahas tema ini Ustadz, seputar Basul Masail, Munas Alim Ulama NU dan juga pembatasan medsos hingga pagar laut. Nah, ini saya ke Ustadz Khalil dulu, ini bisa disampaikan terkait isu-isu yang akan kita diskusikan ini, apa sih, mengapa juga kita harus menanggapi isu tersebut? Apa pentingnya juga begitu Ustadz? Jadi sebelumnya ingin kami sampaikan bahwa Munas dan Konbes ini adalah agenda tahunan PBNU, dengan pengurus besar Nahdlatul Ulama, dan terutama dalam musyawarah nasional ini adalah forum untuk para kiai-kiai yang ada di NU baik secara struktural maupun kultural untuk berembuk memikirkan masalah-masalah yang sekarang menjadi isu hangat di kalangan. Dan pada khususnya persoalan Munas ini jawab secara fikih, secara hukum agamanya bagaimana. Dan dari permasalahan-permasalahan tersebut muncul usulan-usulan dari berbagai macam pengurus wilayah Nahdlatul Ulama di seluruh Indonesia untuk disetorkan kepada PBNU, besar Nahdlatul Ulama, untuk diangkat di forum yang lebih tinggi, yakni forum Munas. Nah, forum Munas ini nantinya akan melibatkan seluruh pengurus wilayah Nahdlatul Ulama di seluruh Indonesia serta kiai-kiai NU kultural. Oleh sebab itu saya rasa forum Munas ini menjadi sangat penting karena ini akan menjadi pegangan warga NU terutama menyangkut isu-isu yang kekinian. Baik. Jadi nanti dihadirkan ya seluruh pengurus wilayah yang terutama dari LBM itu? Ya, pengurus wilayah Nahdlatul Ulama seluruh Indonesia juga kiai-kiai yang dianggap perlu. Sampai berapa ratus peserta ini dipastikan atau estimasi begitu? Sejauh ini yang kami dengar yang sudah konfirmasi hadir mungkin hampir 500 kiai. Oh, Masya Allah. Baik. Kemudian nanti ada berapa forum itu Ustadz Khalil ketika di sana sebut, apakah ini ada satu forum saja atau disebar beberapa titik begitu? Ya, khusus untuk Munas ada 3 forum. Forum pertama adalah forum Waqi'iyah, forum Al-Masail Al-Waqi'iyah, yaitu persoalan-persoalan yang menyangkut yang bersangkutan secara langsung dengan warga NU. Ini hukumnya halal atau haram, ini hukumnya boleh atau tidak. Ada juga persoalan yang sifatnya maudhu'iyah, sesuatu yang sifatnya tematik. Konsep NU tentang zakat misal, itu bagaimana sih? Itu masuknya persoalan maudhu'iyah. Dan juga yang terakhir ada persoalan konuniyah, persoalan yang menyangkut dengan undang-undang. Seperti misal yang sedang kita bahas di Munas kali ini adalah undang-undang tentang pembatasan alkohol. Nah, ini bagaimana sih sebetulnya undang-undang pembatasan alkohol ini menurut NU dan menurut Munas wabil khusus. Nah, persoalan-persoalan 3 forum itulah yang nantinya akan menjadi kunci di dalam musyawarah nasional Alim Ulama, Nahdlatul Ulama. Baik. Kemudian kalau tadi untuk tema yang lagi hangat pembatasan medsos hingga pagar laut itu masuk di forum yang mana ini Ustadz? Pembatasan medsos masuk ke forum konuniyah. Jadi konuniyah. Masuk ke persoalan yang sifatnya undang-undang. Jadi NU ingin mengusulkan pembatasan medsos dan juga gadget yang berdampak negatif terhadap anak-anak untuk menjadi undang-undang, perpu, perda, dan seterusnya. Dan juga mengenai soal pagar laut itu masuk ke persoalan waqi'iyah. Artinya
pembahasan ini nanti ditargetkan agar warga NU misal memagari laut itu dilarang misal secara Islam dalam pandangan NU. Artinya warga NU diharapkan untuk tidak melakukan hal itu. Itu adalah maksud dari Waqiah. Baik. Izin kami ke studio Ustadz Khalil, dan ada tambahan dari Ustadz Qodir ini tentang materi yang akan dibahas, terutama tentang isu strategis yang sangat mencuat, Pripun. Terima kasih. Jadi terkait LBM atau Lembaga Bahsul Masail khususnya Jawa Timur, kita sudah mempersiapkan ya dari asilah yang dikirimkan dari PBNU ke LBM Jawa Timur. Kebetulan ini semalam baru selesai rumusan yang ke Jawa Timur ini, karena ini harus gerak cepat kan. Kemudian kita sudah berbagi tugas dari tim LBM Jawa Timur. Kebetulan besok saya termasuk ikut yang akan hadir di Munas. Ya, ini kebetulan saya ini sebagai sekretaris, tapi juga dikasih tugas bidang konuniyah ini tadi. Tadi yang dibahas terkait minuman alkohol, pembatasan minuman alkohol, kemudian yang kedua pencatatan perkawinan. Ya, yang ketiga adalah pembatasan penggunaan media sosial bagi anak-anak. Ini sangat menarik karena melihat dari tema-tema ini, khususnya yang konuniyah, bidang yang kebetulan tadi malam selesai kami rumuskan dari Jawa Timur, ada beberapa hal yang menarik terkait dengan alkohol. Alkohol ini kan sangat membahayakan ya, sangat destruktif, semuanya mengaku itu, tapi kemudian selama ini pembatasan itu masih belum maksimal. Prakteknya ya? Ya, khususnya prakteknya, sehingga karena ini bidangnya konuniyah, diharapkan nanti kan ini menjadi rekomendasi bagi pemerintah bagaimana kemudian nanti hasil dari rumusan Munas nanti, hasil dari Bahsul Masail Munas ini menjadi acuan pemerintah dalam menetapkan regulasi tentang minuman beralkohol. Entah nanti bagaimana hasilnya, tapi kita dari LBM Jawa Timur sudah membawa amunisi yang insya Allah nanti sudah siap untuk dijadikan sebagai bahan diskusi di Munas. Yang kedua tentang perkawinan juga, tentang pencatatan perkawinan. Bagaimana ketika beberapa kasus di masyarakat yang misalnya yang tadinya nikah di bawah tangan. Kemudian ada problem-problem nikah yang kemudian belum tercatat, yang kemudian ada kaitannya dengan catatan sipil ya, Dukcapil. Ini kan problem di bawah itu sangat real ya. Sehingga kemudian membutuhkan sebuah acuan, karena acuan selama ini regulasi yang ada itu kan belum bisa menjadi jembatan yang sangat ideal belum. Sehingga bagaimana kemudian nanti masukan dari hasil LBM Munas ini bisa menjadi acuan yang bisa dijadikan pegangan seluruh masyarakat Muslim Indonesia. Yang ketiga tentang pembatasan media sosial tadi. Ini yang kemudian menjadi isu yang terus bergulir ya, khususnya di negara-negara besar, negara-negara maju juga sudah menerapkan inilah. Indonesia sudah ada, tapi dalam realitasnya juga belum sampai seideal yang kita harapkan bersama. Memang butuh banget dan penting dan harus dibahas karena ini konuniyah, harapannya menjadi sebuah acuan, karena kalau nanti hanya sekedar hasil Bahsul Masail kemudian tidak tidak diregulasi dalam peraturan pemerintah, kan tidak mengikat. Betul. Hanya sekedar himbauan yang sifatnya seyogianya ini kan kurang kuat. Betul. Padahal ini problematika yang sangat krusial. Sehingga dampak-dampak yang nanti dikhawatirkan semakin besar bisa kita antisipasi. Hasil rumusan atau hasil Bahsul Masail ini menjadi acuan utama dari pemerintah. Betul. Dan itulah kontribusi ulama, khususnya Nahdlatul Ulama untuk bangsa ini. Siap, keren sekali. Dan pemirsa, kita akan lanjut kembali, dan Ustadz Khalil tetap dengan kami ya. Boleh ngopi nanti saat break. Segmen kedua kembali berbincang dengan narasumber saya yang hadir secara virtual maupun di studio. Dan saya geser dulu ke Ustadz Khalil. Ustadz Khalil, ini persiapan Munas sejauh apa ya? Kan sudah besok di depan mata begitu, Pripun? Ya, terima kasih Mbak Yuli. Jadi Munas itu 6 Februari atau besok lusa. Besok ini adalah harlah. Maka persiapan kami untuk Munas sebagai pengurus Lembaga Bahsul Masail PBNU ini sangat-sangat, ya saya kira sangat-sangat maksimal, karena forum Munas ini adalah forum perdebatan, Mbak.
izin memberitahu Mbak Yuli bahwa di dalam itu nanti akan terjadi banyak dinamika, banyak ya pertarungan dalam Oke. Dari para peserta Bahsul Masail, Ustadz Pak Kiai Fathul Qadir pasti paham betul, saling serang ibarat atau saling serang secara intelektual. Itu sudah menjadi hal yang sangat biasa dalam Bahsul Masail. Oleh karena itu dalam Munas biasanya secara kultural orang-orang NU mempersiapkannya jauh-jauh hari, 2 bulan, 3 bulan sebelumnya sudah memulai diskusi-diskusi. Namun karena persiapan Munas kali ini cukup mepet, maka saya bersama tim secara pribadi di Komisi Maudhu'iyah mempersiapkannya sangat intens. Ya, bolak-balik rapat. Jadi bagaimana supaya argumen kita di dalam Bahsul Masail tersebut tidak bisa dipatahkan oleh pengurus wilayah atau dari para peserta musyawarah nasional. Oke. Memang mohon izin, saya pribadi kan belum pernah hadir ini ya Ustadz ya. Jadi memang apakah di sana bawa kitab banyak begitu untuk diskusi itu? Ya, di tempat, di lokasi setidaknya disediakan banyak sekali kitab, karena diskusi berkembang dari A ke B, dari C ke D, dan itu semua membutuhkan untuk membuka kitab. Nah, di situ biasanya disediakan banyak sekali kitab. Namun sekarang Mbak Yuli, kitab sudah berpindah di laptop, Mbak Yuli. Nah, itu dia. Semuanya ada di sini ya sekarang, di laptop ya. Tapi para kiai-kiai yang secara tradisional tidak terbiasa menggunakan laptop, beliau akan bawa kitab. Masya Allah, siap. Kemudian apa sih alasannya ini memilih di Jakarta? Kenapa kok nggak di pondok pesantren begitu? Karena di Jawa Timur begitu. Meskipun itu adalah eventnya Munas. Ya. Jadi kalau kita membaca kembali sejarah Munas di zaman dulu, biasanya memang dilakukan di pondok pesantren. Yes. Munas 2019 di Banjar, di Citangkolo, ada di Munas di pondok pesantren Tebu Ireng dan seterusnya. Namun untuk Munas kali ini dilaksanakan di Jakarta karena bertepatan dengan Harlah. Oh, Masya Allah. Harlah ini akan diadakan secara meriah dan resepsi puncaknya adalah besok di Istora Senayan. Oke. Jadi itu adalah satu di antara. Iya, baik. Munas kali ini di Jakarta. Oke, kemudian tadi Ustadz Holil juga menyebutkan fokusnya di Komisi Maudhu'iyah begitu. Memang apa ini yang nanti akan dibahas di Maudhu'iyah ini? Jadi ada beberapa persoalan di Komisi Maudhu'iyah yang menurut saya dalam tanda kutip cukup seksi untuk dibicarakan adalah persoalan pajak dalam Islam, Islam versi Nahdlatul Ulama. Nah, persoalan pajak ini cukup menjadi menarik, terutama kemarin ada isu untuk menaikkan pajak yang alhamdulillahnya nggak jadi. Nah, ini akan dibahas secara dinamis oleh para kiai. Bagaimana sih sebetulnya konsep Islam tentang pajak? Bagaimana sih sebetulnya konsep Islam tentang pengelolaan pajak? Nah, sama seperti yang dikatakan Pak Kiai Fathul Qadir tadi, hasil dari Bahsul Masail ini diharapkan selain menjadi pedoman bagi warga NU, juga menjadi rekomendasi pada stakeholders atau pihak-pihak yang terkait. Kemudian lagi di antara isu yang cukup menarik di Komisi Maudhu'iyah di Munas ini adalah isu tentang fikih filantropi. Filantropi atau filantropi yang secara lebih spesifik membahas tentang zakat. Bagaimana sih sebetulnya konsep Islam tentang zakat? Kan di zaman dulu tuh ya kan zakat itu diwajibkan atas harta-harta konvensional. Kambing, peternak sapi, sawah, dan seterusnya. Nah, di zaman sekarang, apakah hal-hal ini bisa berubah? Apakah orang yang berinvestasi dalam Bitcoin misalnya, ini juga dikenai kewajiban zakat? Apakah orang yang berinvestasi saham dan seterusnya itu apakah dikenai zakat? Dan ini menurut saya kira perlu sebagai keputusan Munas secara khusus dan NU sebagai organisasi secara umum. Nah, isu-isu itu nanti yang menjadi perdebatan sengit, Mbak Yuli. Dia harus hadir di arena Munas untuk melihat bagaimana para kiai-kiai. Masya Allah. Adu argumen. Berperang tadi itu ya, Ustaz.
Oke, dengan senjata masing-masing, Masya Allah, Masya Allah. Oke, izin kembali ke studio dulu dengan beliau ini, narasumber Ustaz Qadir. Ustaz Qadir menarik sekali perbedaan antara Maudiyah dengan panjenengan di Konuniyah begitu. Di Konuniyah ya, lebih kepada apa undang-undangnya ya. Ya, jadi kita karena ini yang menjadi pertanyaan yang pertama ini kan pengandalian minuman beralkohol. Sudah ada beberapa regulasi kan itu terkait itu, tapi kemudian karena ini as'ilah atau pertanyaan ini kan diusulkan dari PWNU seluruh Indonesia ya. Kebetulan ini dari DIY kalau tidak salah ini yang tentang. Artinya izin sebentar. Ini mengakomodir masukan dari wilayah begitu? Ya, semua dari wilayah diminta pertanyaan yang nanti menjadi menjadi bahan pembahasan di Munas. Lah dari yang sudah masuk ke PBNU ini kan kemudian disaring lagi. Beberapa yang memang ini sangat urgen untuk segera dibahas. Lah termasuk salah satunya yang di bidang Konuniyah ini, ya, ini terkait tentang legalisasi alkohol. Nah, selama ini kan begini, jadi ada wacana. Ya ini sudah menjadi rahasia umum. Salah satunya adalah pertimbangan ekonomi, pertimbangan pajaknya yang begitu besar. Tapi kita juga melihat bagaimana dampaknya bagi masyarakat yang luar biasa. Betul. Kasus pembunuhan, kasus pelecehan seksual, kasus perampokan, kemudian anak-anak yang mengkonsumsi ini juga dampaknya luar biasa. Sangat merusak generasi ini kan tidak sebanding lah kadang dengan pertimbangan ekonomi apakah kemudian akan bisa dilegalisasi. Nah, apakah kemudian melegalisasi dengan pembatasan itu kemudian dianggap sebagai sebuah solusi yang terbaik atau sebuah penetapan itu kita malah melegalisasi kemaksiatan. Karena jelas ya, jadi ketika melihat nasnya, jadi dalil Al-Quran dan hadisnya kan jelas bagaimana bahayanya, rusaknya, begitu najisnya minuman beralkohol ini dan dampaknya sudah begitu luar biasa. Kemudian bagaimana regulasi di Indonesia ini. Nah, mempertimbangkan ini sehingga dari Jawa Timur sudah mempersiapkan ini. Apakah nanti akan cenderung kemana? Nah, ini nanti meskipun nanti akan juga dibahas dinamika sebagaimana disampaikan oleh Rakholili tadi. Jadi adu argumen, kuat-kuatan argumen dan juga yang akan terbaik menjadi rumusan di hasil Bahasul Masail di Munas. Baik. Jadi intinya berarti masing-masing wilayah pun juga sudah menyediakan argumen tentang bab ini. Ya, semuanya sudah rumusan masing-masing. Jadi kita datang ke Jakarta tidak tangan kosong. Kita sudah Zoom beberapa kali. Ini tadi malam terakhir kita sudah ada rumusan ini dari Jawa Timur. Nanti PBNU yang lain, LBNU yang juga seperti itu. Subhanallah. Diadu dan kemudian kita berdebat, berdiskusi untuk menghasilkan rumusan yang terbaik. Allah karim. Baik, keren. Oke, dan kita juga membahas tema yang sangat spesial juga, yakni Bahasul Masail Munas Alim Ulama Nahdlatul Ulama dengan tema pembatasan medsos hingga pagar laut. Kembali berbincang dengan yang ada di studio, narasumber saya ada Ustadz Fathul Qadir. Ustadz Qadir sudah sampaikan tentang tadi ya, nyambung dengan minuman alkohol tadi. Nah ini kan juga sudah marak dan menjadi rahasia umum untuk konsumsi itu kan juga bukan orang dewasa saja begitu ya. Ini mulai anak-anak, usia remaja. Ini pribadi, apakah nanti juga akan dibahas di Bahasul Masail? Ya, jadi pertama yang menjadi pertanyaan di LBM Munas ini kan bagaimana pembatasan ya. Jadi pembatasan ini kan maksudnya ada potensi dilegalisasi begitulah. Legalisasi ini karena kita memandang Indonesia ini kan ada sebagian saudara kita yang memang menganut agama yang memang memperbolehkan. Nah, kemudian mayoritas Islam. Nah, ini menjadi pertimbangan juga. Bagaimana masyarakat kita, masyarakat Muslim ini, generasi Muslim, generasi muda itu juga terjaga dari bahaya miras karena memang secara agama jelas dilarang di agama kita. Tapi ini secara kesehatan, ya kesehatan juga dampak sosialnya, ya mental juga dampak sosial itu juga terasa meskipun sebagian ada yang memperbolehkan agama saudara-saudara kita yang lain, tapi secara fakta ini ketika tidak diatur juga akan memberikan dampak yang bahaya juga. Nah, sehingga
bagaimana nanti rumusan ini jadi juga bisa dampaknya kepada kepada masyarakat Muslim. Betul. Benar-benar kita ini ya tidak ada celah kita memperbolehkan menghalalkan miras bagi generasi kita. Namun kita juga ada membuka peluang. Jadi maksudnya untuk saudara kita yang memang mempercayai, meyakini itu tidak dilarang di agama mereka, juga mereka tidak dibatasi mengikuti Muslim yang mayoritas. Sehingga apa? Sehingga aturan ini bagaimana kemudian bisa benar-benar menjaga ya kebersamaan komunitas bangsa ini. Semuanya merasa ini aturan ini sesuatu yang memang bermanfaat bagi mereka. Nah, ini yang kemudian menjadi pertimbangan nanti. Khawatirnya begini karena selama ini ya salah satu menjadi alasan pajaknya begitu besar kan, bisa dibaca sendiri kalau ini data-data ini. Kemudian ada sebagian masyarakat yang memperbolehkan ini tidak kemudian menjadi alasan dilegalisasi secara mutlak. Ini bahaya. Bagaimana kemudian nanti hasil rumusan ini? Nah, kita dari Jawa Timur sudah mempersiapkan itu. Jadi kita sebagai masyarakat Muslim tidak melegalisasi, tidak istilahnya tidak menetapkan ini sesuatu yang boleh, tidak. Tapi bagaimana kemudian kita mengatur nanti regulasi ini sesuai dengan sesuai proporsinya masing-masing. Misalnya begini contoh, misalnya gini lah. Misalnya gini, apakah kemudian untuk misalnya umur 21 tahun atau umur berapa tahun sudah dianggap dewasa boleh? Nah, ini untuk masyarakat Muslim saya kira gini tidak ada pintu diperbolehkan. Nah, ini boleh kalau nanti misalnya untuk masyarakat yang memang keyakinannya memperbolehkan minum itu. Nah, ini yang kemudian nanti menjadi bahan yang akan menjadi sesuatu yang menarik. Karena apa? Ini nanti diharapkan menjadi aturan ya yang kemudian dilegalisasi oleh pemerintah sehingga bagaimana ini benar-benar maslahah untuk bangsa ini. Betul. Kita menjaga masa depan generasi muda kita supaya jauh dari bahaya miras ini. Betul. Termasuk dijual bebas itu juga nanti dibahas? Nah iya, nanti gini, dijual nanti misalnya harapannya ketika misalnya ada rumusan yang memperbolehkan ini ya di tempat tertentu, di komunitas tertentu. Nah. Tidak semuanya kemudian misalnya di publik secara umum misalnya memperbolehkan mengkonsumsi dan kemudian memproduksi juga nanti. Jadi kan memproduksi juga ya, memproduksi ini kan juga termasuk haram. Betul. Secara dzatiyahnya haram, nanti kemudian memproduksi haram ya, kemudian menjualnya juga haram ya. Mengkonsumsi di tempat umum ini juga harus diatur nanti. Tidak boleh kemudian misalnya di mayoritas yang muslim kemudian bebas di situ. Nah, ini nanti kita bahas di Munas ini dan LBM Jawa Timur sudah mempersiapkan itu. Masya Allah. Udah siap tempur kayaknya. Siap tempur lah. Tempur dalam tanda kutip gitu. Iya, betul. Argumentasi. Dan kita kembali menyapa Ra. Ra, ini bisa disinggung kembali terkait dengan maudhu'iyahnya nih, Ra. Tadi sudah disinggung tentang pajak dalam Islam, kemudian juga ada fikih filantropi begitu. Ada hal lain yang bisa disampaikan kepada kami, Ra? Ya, jadi di antara salah satu isu yang cukup strategis di Munas ini adalah isu mengenai carbon trading, Mbak Yuli, alias karbon. Apa itu perdagangan karbon? Jadi di dalam sebelum Munas itu kita itu biasanya mengadakan diskusi dan mengundang para pakar, para expert. Terjadi satu proses yang disebut dengan verifikasi hukum atau biasa di dalam fikih disebut dengan tahqiqul manat. Jadi biar kita ini bicara suatu hal hukumnya misal halal, tapi ternyata kata para pakar Anda ini salah persepsi, itu bukan seperti itu. Nah, agar tidak terjadi proses yang demikian, dilakukan diskusi dengan para pakar, termasuk ketika membahas tentang perdagangan karbon. Nah, dari hasil diskusi dengan para pakar, perdagangan karbon ini adalah perdagangan hal-hal sesuatu yang emisi gas, efek gas rumah kaca, emisi gas rumah kaca yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan ini nantinya bisa jika mendapatkan atau surplus ini bisa diperdagangkan. Nah, perdagangan seperti ini hukumnya bagaimana sebenarnya? Karena kita tahu ya Mbak Yuli, di dalam kitab-kitab fikih
perdagangan ini harus diatur, ada aturan. Betul. Ada harus majelis, harus ijab kabul dan seterusnya. Nah, perdagangan karbon ini juga yang akan dibahas oleh Munas nanti, pada saat Munas nanti. Dan ini merupakan satu isu yang strategis karena selama ini belum ada satu lembaga fatwa di dunia, setahu kami, belum ada satu lembaga fatwa di dunia, Arab Saudi, Abu Dhabi, Malaysia, dan seterusnya, Mesir, yang secara spesifik mengeluarkan keputusan tentang perdagangan karbon. Nah, ini nanti mungkin NU bisa menjadi yang pertama berbicara tentang perdagangan karbon ini, Mbak. Demikian. Oke, luar biasa. Berarti benar-benar sangat menarik isunya yang diangkat oleh semua, dari semua komisi begitu. Oke, baik, dan bisa kita akan jeda sejenak, nanti usai jeda akan kembali segera kembali untuk Anda tentunya dengan bahasan kita punya tema Basul Masail Munas Alim Ulama NU, pembatasan medsos hingga pagar laut. Akan bersama Ustadz Fathul Qodir membahas tema yang pembatasan medsos yang belum kita diskusikan. Ini pripun penjelasannya? Silahkan. Kita sudah merasa semua masyarakat ya. Jadi dampak, manfaat dan juga manfaatnya. Namun ketika medsos ini tidak dibatasi dalam konteks Indonesia, khususnya untuk anak-anak. Ya, ini saya sebagai orang tua kita bisa merasakan bagaimana anak-anak kita itu lebih memilih hari-harinya memilih bermain medsos, gadget daripada kemudian aktivitas-aktivitas seperti kita zaman kecil dulu. Sehingga apa? Sehingga dampaknya luar biasa. Ya, di situ ada dampak kesehatan, ya, kesehatan mental, kesehatan fisik, dan kemudian juga nanti mengarah ke dampak pornografi juga. Seksual ini luar biasa ketika ini tidak diatur lebih detail oleh pemerintah dan juga menjadi tanggung jawab kita bersama. Nah, yang menarik yang dari rumusan kemarin yang dari PBNU sudah, kemudian dari Jawa Timur ini ada beberapa yang kemudian kita coba usulkan, yakni kita selama ini sudah bisa memahami bahwasannya sudah ada regulasi-regulasi dari pemerintah. Namun kemudian dalam tataran pengawasan dan juga eksekusi ketika sebuah aturan itu ada, ini kan belum maksimal. Nah, kemudian lebih mengarah kepada kepada penyelenggara ya, provider atau kemudian yang memiliki platform digital itu arahnya. Tapi kemudian karena kita melihat budaya masyarakat kita ya, nyun sewu, maaf. Jadi masyarakat kita dalam tanda kutip yang mungkin secara SDM masih di bawah rata-rata, maaf. Ini lebih memilih untuk agar kesibukan orang tua tidak diganggu anak, lebih memilih anak dikasih gadget. Nah, ini masalah mental. Jadi masalah SDM ya. Sehingga kita tidak bisa menyalahkan salah satu pihak, tapi bagaimana kemudian kita menjaga mental masyarakat kita. Budaya ini harus coba kita kikis. Selain memang harus ada pendampingan, kemudian kita harus menyampaikan bahaya dan juga manfaat medsos kepada masyarakat secara terus-menerus, tapi kemudian harus ada aturan. Yang mana aturan itu juga mengarah kepada orang tua. Nah, ini ada masukan dari kita supaya apa? Nanti ada taruhlah undang-undang atau perpu atau apalah. Yang itu kemudian menjadi cantolan agar orang tua yang melanggar undang-undang atau aturan ini kemudian ditindak. Entah misalnya nanti dengan memblokir akun selamanya atau berapa tahun, kemudian sampai nanti harus dihukum misalnya sampai ke penjara misalnya ketika sudah dampaknya jelas membahayakan. Nah, ini yang belum ada. Sehingga harapannya tidak hanya kemudian kepada pemilik penyelenggara atau provider atau kemudian kepada negara saja yang kita tuju, tapi ke masyarakat. Bagaimana sih punishment dari pelanggaran-pelanggaran aturan-aturan pemerintah nanti ketika ini menjadi sebuah regulasi yang disepakati dan diakomodir oleh pemerintah, masyarakat kemudian diatur dengan undang-undang atau dengan peraturan pemerintah ini. Sehingga budaya itu nanti akan terkikis. Karena kalau hanya aturan saja tanpa adanya sebuah punishment bagi orang tua ini, karena
kalau dalam beberapa referensi yang kitab-kitab ini kan ketika anak-anak melakukan hal melanggar hukum itu kan ketika dia belum balik kan yang kena adalah orang tua. Ini yang menjadi catatan sehingga apa anak-anak melakukan sebuah kegiatan atau kemudian aktivitas yang merugikan diri mereka sendiri atau orang lain juga ada sangkut pautnya dengan orang tua. Bagaimana pengawasannya? Nah, ini butuh sebuah konkret ya, aturan yang konkret dari negara bagaimana bisa juga menjadi punishment ya kepada masyarakat. Nah, ini salah satunya bagaimana untuk memutus ya budaya masyarakat kita yang seperti itu. Ini bisa kita lihatlah saudara-saudara kita yang kemudian lebih memilih untuk menenangkan anak yang nangis itu dengan ini aja kan gitu. Suruh selancar sendirinya bahaya luar biasa. Oke. Jadi bukan hanya providernya ya, tapi pengguna pun juga bisa kena. Orang tuanya. Orang tuanya. Ini kita mengarah ke sana. Ya, baik luar biasa. Oke, teman dari Khalil, ini silakan Komisi Maudu'iyahnya. Ada tema apa lagi, tema besar apa lagi yang akan diangkat nanti di forum? Ya, jadi melanjutkan tadi carbon trading. Kenapa disebut ini sebagai isu yang cukup strategis? Karena ternyata dari hasil diskusi dengan para narasumber, ternyata orang NU ketika melakukan misalnya deforestisasi atau misal pesantren-pesantren NU misalnya melakukan satu penghijauan, satu proses penghijauan dan seterusnya, ini bisa ditukarkan tindakan-tindakan tersebut menjadi kredit karbon, menjadi ada satu surat berharga yang mana itu jika dibawa ke pasar karbon internasional, hal itu bisa laku, bisa dijual seperti itu. Sekuritisasi surat-surat berharga tentang karbon. Nah, ini saya kira satu hal yang sangat bisa dikapitalisasi oleh warga NU. Itu adalah yang pertama. Kemudian satu isu lagi yang saya kira cukup harus mendapatkan perhatian adalah soal i'adatun nadhar. I'adatun nadhar ini adalah meninjau ulang keputusan-keputusan NU yang sudah lama. Jadi di salah satu komisi waqi'iyah ada satu permasalahan yakni tentang zakat uang, Mbak Yuli. Ya. Keputusan NU di tahun kalau tidak salah tahun 1936 itu menyatakan bahwa uang itu tidak wajib dizakati. Zaman Kiai Sepuh dulu. Karena menimbang bahwa uang itu tidak memiliki nilai intrinsik. Dalam arti uang itu adalah penjaminan dari emas. Nah, di zaman sekarang di mana kita menggunakan sistem fiat money atau uang fiat, yang mana uang ini sudah memiliki nilai intrinsik ya. Ini bagaimana hukumnya? Apakah masih tidak wajib zakat? Nah, inilah sebabnya dilakukan satu proses yang disebut dengan i'adatun nadhar. Artinya dari proses ini kita bisa melihat bagaimana Nahdlatul Ulama secara organisasi bisa terbuka terhadap pembaruan-pembaruan, bisa terbuka terhadap dinamika zaman, dan juga bisa terbuka terhadap koreksi-koreksi. Nah, itu diantara isu-isu yang menurut saya menarik. Kemudian ada satu isu lagi yang muncul juga kalau tidak salah dari PWNU di daerah Kalimantan, saya lupa tepatnya, yaitu adalah mengenai pelibatan diri di negara dengan konflik. Nah, isu ini muncul karena kita tahu di 2 tahun terakhir kita menghadapi krisis sosial kemanusiaan yang cukup besar, yaitu Ukraina, perang di Ukraina dan juga perang di Palestina. Nah, bagaimana hukumnya seorang Muslim yang bernegara dan juga berbangsa, wabil khusus Muslim Indonesia, melibatkan diri terhadap konflik di negara lain. Misal, bagaimana hukumnya seorang Muslim mengkampanyekan konflik di Ukraina misalnya, ataupun kalau konflik di Palestina jelas kita sebagai seorang Muslim stand with Palestine. Cuman bagaimana di negara-negara yang lain yang masih debatable konfliknya ini bagaimana. Nah, ini bagaimana hukumnya seorang Muslim melibatkan diri di tengah konflik yang seperti itu. Nah, ini saya merupakan isu yang cukup menarik juga. Baik. Sebenarnya bagaimana kita lihat nanti, Mas Mbak. Oke, luar biasa. Sedikit closing statement harapan untuk Munas nanti, silahkan. Jadi harapan kami untuk Munas ini bisa menjadi pedoman bagi warga NU,
bisa menjadi pedoman juga bagi pemerintah. Tuh, kalau itu 2 itu sudah menyeluruh, sudah terlakukan, sudah terlaksana, maka akan sangat luar biasa sekali. Oke, baik. Dari Yai, monggo. Harapannya adalah hasil Basul Masail nanti rumusan di Monas tadi menghasilkan rumusan-rumusan yang terbaik untuk bangsa ini. Siap. Baik, Gitu. amin, amin, rabbal alamin. Matur nuwun Ra hadirnya ya, secara virtual ya Ra ya, saya selalu ya. Ije, baik, Yai matur nuwun sangat. Sami-sami, sama-sama. Baik, subhanallah. Oke, subhanallah, tak terasa diskusi kita pada sore hari ini luar biasa. Dan mudah-mudahan diskusi singkat kita bermanfaat kita semuanya. Dan saya Yulia Kamila segera pamit, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.